Assalamualaikum soleh-soleha, bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 6. Hari ini kita akan belajar materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Silakan soleh-soleha simak video pembelajaran ini sambil mencatat ya. Soal nomor 1. Di sini seorang penjahit memiliki kain sepanjang 2,34 meter. Setelah digunakan untuk membuat baju, panjang kain yang tersisa adalah 0,5 meter. Berapa meter kain yang digunakan untuk membuat baju? Pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal nomor 1 ini. Ketahui di sini panjang kain itu adalah 2,34 meter. Kemudian setelah digunakan untuk membuat baju, kain yang tersisa, maka di sini sisa kainnya itu adalah 0,5 meter. Di sini saya tulis 0,5 meter. Berapakah meter kain? Nah, di sini untuk yang nomor 1 yang ditanyakannya itu adalah kain untuk membuat baju. Dimana dalam mencari kain untuk membuat baju itu adalah panjang kain dikurangi dengan sisa kain. Jadi untuk nomor 1 itu merupakan operasi pengurangan ya, soleh-soleha. Sehingga di sini dapat dituliskan di mana panjang kainnya itu adalah 2,3/4 dikurangi dengan 0,5. Di sini kan ada pengurangan pecahan campuran dengan bilangan desimal. Pertama, kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Pertama, 2 dikali 4 itu 8, ditambah itu 11/4 dikurangi dengan 0,5. Atau 0,5 itu kita rubah menjadi pecahan biasa, di mana 0,5 menjadi 5/10 ya, soleh-soleha. Setelah itu kita samakan penyebutnya di sini 4 dan 10. Agar penyebutnya sama, bisa kita kalikan 4 dikali 10 itu adalah 40. Kemudian kita bagi 40 dengan 4 ini ya. 40 dibagi 4 itu 10. Kemudian kita kalikan dengan 11. 10 dikali 11 itu adalah 110. Ustazah tuliskan di sini 110. Kemudian dikurangi. Nah, 40 dibagi 10 itu adalah 4. Kemudian dikali dengan 5. 4 kali 5 itu adalah 20. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi pembilangnya. 110 dikurangi 20 itu adalah 90/40. Di sini pecahannya nanti bisa kita coret ya, soleh-soleha. Jika di atas nanti dicoret 1, di bawah juga dicoret 1. Sehingga bersisa di sini 9/4. Nah, soleh-soleha lihat. Karena pada pecahan 9/4 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan 9/4 ini bisa kita rubah jadi pecahan campuran. 4 dikali berapa yang mendekati 9? Itu 4 dikali 2, maka 2-nya kita tulis di pinggir. Kemudian kita tulis per, 4-nya di bawah,
2 kali 4, 8, agar menjadi 9, atasnya kita tambahkan dengan 1. Jadi pecahan campuran dari 9 per 4 itu adalah 2, 1 per 4. Jadi kain yang digunakan, nah di sini kita buat kesimpulannya ya. Kain yang digunakan untuk membuat baju adalah, berapa tadi panjangnya? 2, 1 per 4 meter. 2, 1 per 4 meter. Nomor 2, ibu membeli setengah kilogram tepung terigu, 1,5 kilogram gula pasir, dan 0,75 kilogram tepung sagu. Berapa kilogram berat seluruh bahan makanan yang dibeli ibu? Sama, kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahuinya di sini terigu itu 1/2 kilogram. Kemudian gula pasir itu 1/2 kilogram ya. Dan yang terakhir itu adalah 0,75 kg. Nah, di soal yang kedua ini yang ditanyakan itu adalah berat seluruh bahan makanan. Jadi dalam mencari berat seluruh bahan makanan itu adalah penjumlahan. Terigu dijumlah dengan gula pasir, kemudian dijumlah dengan tepung. Ini gula pasir ya. Nah, tinggal kita jawab bahwa ini tepung terigu itu tadi 1/2 ditambah dengan gula pasirnya 1/2, kemudian ditambah dengan tepung sagu itu 0,75. Nah, di sini dapat kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya, sobat-sobat. 1/2 ini tidak perlu kita rubah. Kemudian ditambah 1/2. 1 kali 2 itu 2, ditambah 1 jadi 3/2. Lalu ditambah dengan 0,75, itu pecahan biasanya adalah 75/100. Per 100 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Nah, kita tuliskan di bawah sini. Kita samakan penyebutnya menjadi per 100. Yang pertama, kita bagikan 100 ini dengan 2, 100 dibagi 2 itu 50, kemudian dikali 1 hasilnya tetap menjadi 50. Ustazah tuliskan di sini ya. Kemudian ditambah dengan, nah, yang kedua 100 ini kita bagi dengan 2 di 3/2, di mana 100 dibagi 2 itu 50, kemudian kita kali 3 menjadi 150. Dan yang terakhir 100 dibagi 100 itu 1, kemudian dikali 75 itu adalah 75. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan bilangan pembilangnya nih. 50 tambah 150 itu 200, kemudian ditambah 75 itu menjadi 275. Kita tulis di sini 275.
5/100. Soleh-soleha, lihat, bentuk pecahan ini 275/100. Karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut, maka dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Tapi karena di sini di bawahnya per 100, ini juga bisa dirubah menjadi bilangan desimal. Lihat, di sini per 100, nolnya ada 2. Maka kita bisa mundur sebanyak 2 langkah. Dari ujung satuan kita hitung 1, 2. Nah, maka letak komanya kita tuliskan di sini. Sehingga desimal dari 275/100 adalah 2,75. Maka di sini dapat disimpulkan, Ustazah tulis di pinggir ya kesimpulannya. Jadi, berat seluruh bahan makanan adalah 2,75 kg. Nomor 3 di sini usia Novi setengah tahun lebih tua dari Wulan, tetapi 1,5 tahun lebih muda dari Sari. Jika usia Sari 7 tahun, berapa tahunkah usia Novi dan Wulan masing-masing? Kita tuliskan di sini yang diketahui itu adalah Novi, di mana umur Novi itu setengah tahun lebih tua dari Wulan, kemudian 1,5 tahun lebih muda dari Sari, dan umur Sari itu adalah 7 tahun. Yang ditanyakan pertama kita cari adalah umur Novi, di mana dalam mencari umur Novi kita kurangi umur Sari dikurangi dengan setengah tahun. Kenapa dikurang? Karena tadi ya umur Novi itu lebih muda 1,5 tahun. Jadi ini dikuranginya itu adalah 1,5 tahun, 1,5. Nah, kemudian yang kedua itu mencari umur Wulan, di mana karena Novi lebih tua dari umur Wulan, maka untuk menemukan umur Wulan yaitu umur Novi ditambah dengan setengah. Sehingga di sini dapat kita jawab yang pertama Novi dulu. Atau Ustazah tulis di sini umur Novi. Nah, umur Novi itu adalah umur Sari. Tadi umur Sarinya itu 7 tahun. Kita tuliskan di sini 7 dikurangi dengan 1,5 ya. Nah, kita hitung di sini 1/2 nya kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2 itu 2, ditambah 1 jadi 3/2. 7 ini itu tidak ada per, bisa menggunakan per 1 ya. Jika ada bilangan asli yang tidak memiliki per, bilangan asli itu sebenarnya adalah bilangan itu per 1 ya. Nah, maka bisa kita samakan nyebutnya di sini menjadi 2. Yang pertama 2 dibagi 1 itu adalah 2, kemudian dikali 7 menjadi 14. Kemudian di sini 2 dibagi 2 1, lalu dibagi 3 itu 3. Maka di sini tinggal kita kurangi 14 dikurangi 3 itu adalah 11 ya, 11/2. Nah, lihat soleh-soleha, karena di sini pecahan 11/2 itu pembilangnya lebih besar atau atasnya lebih besar, maka dapat kita rubah menjadi pecahan campuran, di mana 11/2
2 dikali 10 ya, yang mendekati. Bukan 10, berarti 5, maaf saya. 5 dikali 2 itu 10. Agar menjadi 11 itu ditambah 1. Lalu selanjutnya adalah umur bulan. Umur bulan sama dengan di sini kita tuliskan mana umur bulan itu adalah umur Novi ditambah 1/2. Tadi umur Novi adalah 5, 1/2 ditambah dengan 1/2. Nah, lihat soleh-soleha di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita tambahkan saja ya pembilangnya. Sehingga di sini Ustazah tuliskan 5 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Tinggal kita tambahkan 1 tambah 1 itu adalah 2/2. Dimana 2/2 itu merupakan 1. Maka di sini 5, 2/2-nya berubah menjadi 1. Maka 5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 6. Maka dapat disimpulkan di sini jadi umur Novi 5/1/2 tahun atau 5,5 tahun, dan umur bulan adalah 6. Nomor 4 di sini panjang sebuah bambu adalah 3,5 meter. Jika 0,5 meter bagian bambu dicat merah, 0,75 meter dicat putih dan sisanya dicat hitam. Berapa meter bagian bambu yang dicat hitam? Di sini kita sudah menuliskan yang diketahuinya ya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa meter bagian bambu yang dicat hitam. Karena yang ditanyakan adalah cat hitam, maka kita harus mengurangkan panjang bambu yang ada dengan cat merah dan cat putih. Jadi di sini operasi hitung pada nomor 4 itu adalah operasi hitung pengurangan. Sehingga dapat kita tuliskan di sini panjang bambunya itu adalah 3,5, kemudian dikurangi dengan bambu yang dicat merah itu sepanjang 0,5, lalu dikurangi lagi dengan bambu yang dicat sepanjang 0,75. Nah, ini merupakan pengurangan bilangan desimal ya soleh-soleha, maka kita dapat menggunakan pengurangan ke bawah. Yang pertama di sini Ustazah tuliskan di sebelah kiri 3,5 kita kurangi dulu dengan 0,5. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, letak komanya itu harus sejajar. Yang pertama 5 dikurangi 5 itu adalah 0. Kita komanya letak sejajar, dan 3 dikurangi 0 itu adalah 3. Kemudian kita kurangi dengan 0,75. Ingat ya, letak komanya itu harus sejajar. Di sini kita kurangi. Karena di atas angka 5 ini tidak ada angka,
maka kita tuliskan angka 0 di sini pada tempat yang tidak memiliki angka atau yang kosong. Sehingga di sini 0 kurang 5. Karena 0 tidak bisa dikurang 5, maka kita pinjam dari temannya. Nah, di sini 0 di sini jadi 10. Kemudian di sini menjadi 9 karena dia pinjam ke 3 ya, dan 3 dipinjam 1, sisanya menjadi 2. Sehingga di sini 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. 9 dikurangi 7 adalah 2. Dan kita tuliskan komanya sejajar. Kemudian yang terakhir 2 dikurangi 0 itu adalah 2. Maka jawaban dari pengurangan desimal ini adalah 2,25. Sehingga dapat disimpulkan jadi bagian bambu yang dicat hitam adalah sepanjang 2,25 meter. Nomor 5, Retno memiliki pita sepanjang 5,5 meter. Pita tersebut digunting sepanjang 5/4 meter untuk menghias kado. Sisa pita yang ada diberikan kepada Sari sepanjang 2/3/4 meter. Berapa meter sisa pita Retno sekarang? Nah, di sini kita sudah menuliskan yang diketahuinya itu panjang pita 5,5 meter. Lalu pita untuk menghias kado 5/4 meter dan pita yang diberikan kepada Sari 2/3/4 meter. Sehingga untuk menentukan sisa pitanya adalah dengan cara panjang pita dikurangi dengan pita untuk menghias kado, lalu dikurangi lagi dengan pita yang diberikan kepada Sari. Karena terdapat kata sisa ya, soleh-soleha, artinya kita harus mengurangi. Nah, di sini untuk menjawabnya dapat kita tuliskan 5,5 dikurangi dengan 5/4 dikurangi lagi dengan 2/3/4. Sama dengan cara termudahnya bisa kita rubah pecahan ini menjadi pecahan desimal ya, soleh-soleha. Nah, merubah pecahan desimal itu bisa menggunakan cara pembagian. Di sini 5/4, Ustazah tuliskan di pinggir, artinya adalah 5 dibagi dengan 4. Di mana 5 dibagi 4 itu adalah 1. Nah, kemudian kita kalikan 1 kali 4, itu 4, kita tulis di bawah 5. Kemudian kita kurangi, sisanya 1. Lalu 1 ini kita tambah 0. Kalau kita tambah 0, di atas kurung ini kita beri tanda koma. Lalu di sini 10 dibagi 4 itu adalah 2. Kemudian kita kalikan 2 kali 4 itu 8. Kita kurangi lagi di sini 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. 2 ini kita tambahkan lagi 0-nya. Tidak perlu kita tambah koma karena koma cukup dengan 1. Maka di sini 20 dibagi 4 itu adalah 5. Sehingga kita kalikan 5 kali 4 itu adalah 20. Dan 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Nah, maka didapatkan hasil desimal dari 5/4 itu adalah 1,25. Ustazah hapus kembali di sini. Kita tulis bahan desimal dari 5/4 itu adalah 1,25.
Kemudian yang kedua itu adalah 2/3/4, kita rubah dulu jadi pecahan biasa. 2 kali 4 8, kemudian ditambah 3 itu menjadi 11/4. Kita akan rubah menjadi pecahan desimal. 11/4 itu artinya 11 dibagi dengan 4. 11 dibagi 4 itu adalah 2. Kemudian 2 dikali 4 itu 8, kita tulis di bawah 11. Kita kurangi, 11 kurangi 8 itu adalah 3. Lalu 3 ini kita tambah 0 lagi soleh-soleha. Di atasnya kita tambah koma. 30 ditambah 4 itu yang mendekati adalah 7. Dimana 7 kali 4 itu adalah 28. Kemudian kurangi 30 ini. 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. 2 ini kita tambah lagi dengan 0, sehingga 20 dibagi 4 itu adalah 5, dan 5 dikali 4 adalah 20, dan hasilnya 0. Habis ya soleh-soleha. Maka pecahan desimal dari 11/4 atau 2/3/4 itu adalah 2,75. Sini kodratnya Ustazah hapus lagi agar tidak menempati ruang. Kita tulis desimalnya di sini 2,75. Nah, barulah kita bisa mengurangi pecahan desimal ini. Pertama 5,5. Ustazah tuliskan di sini ya agar cukup. 5,5 dikurangi dengan 1,25. Ingat, komanya harus sejajar. Kita kurangi di sini. Tempat yang tidak memiliki angka kita beri tanda 0. Karena 0 tidak bisa dikurang 5, maka kita pinjam ke 5 sehingga 5 bersisa 4. 0-nya menjadi 10. Lalu 10 kurang 5 itu adalah 5. 4 kurang 2 itu 2. Kita tulis komanya sejajar, kemudian 5 kurang 1 adalah 4. Setelah itu dikurang lagi dengan 2,75. Ingat ya, komanya harus sejajar. 5 kurang 5 itu 0. 2 kurang 7 karena tidak bisa, kita pinjam ke 4. 4 bersisa 3. 2-nya menjadi 12. Kemudian 12 dikurangi 7 itu adalah 5. Komanya kita tulis sejajar. 3 dikurang 2 adalah 1. Sehingga hasil 5,5 kurangi 1,25 kurangi 2,75 itu adalah 1,50. Nah, soleh-soleha, jika ada 0 di belakang koma, itu bisa kita coret 0-nya ya. Jadi cukup menuliskan 1,5. Maka dapat disimpulkan di sini jadi sisa A adalah 1,5. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jangan lupa soleh-soleha dilengkapi catatannya ya. Mungkin hanya sekian materi matematika hari ini. Terima kasih soleh-soleha sudah menyimak pembelajaran ini, dan kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.